Baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Ade Fahrizal selaku CEO dari RC Pelago, betul ya? Betul. RC Pelago. Terima kasih Pak. Panggilnya apa nih? Pak Ade atau Pak Fahrizal? Ade. Pak Ade, oke. Ya. Pak, terima kasih sudah berkenan untuk hadir di studio Transco, Pak. Ya, sama-sama Mas Abdul. Baik, Pak. Sebelum lebih dalam terkait RC Pelago, kita ketahui kan dari Bapak itu secara portofolio ya, itu punya karir panjang di dunia startup. Ya. Mungkin bisa ceritakan mungkin background-nya seperti apa? Ya, jadi sebetulnya tidak hanya di startup ya, tapi selalu berbau logistik. Jadi mulai 2010 saya berkarir di Samudra Indonesia, grup Samudra Indonesia selama kurang lebih 9 tahun sampai 2019. Kemudian setelah itu mulai petualangan di startup ya, karena pada saat itu baru bermunculan startup logistics di Trukita. Lepas itu join di Ware6 sebentar, kemudian join di Cargotec ya. Jadi kurang lebih menjelang 4 tahun ya pengalaman di startup plus 9 tahun di Samudra, di hampir semuanya di logistics. Oke, justru karir awal di shipping line ya? Di Samudra. forwardernya Oh, Samudra forwarder, Indonesia, okay. PT Seal Cargo Indonesia. Ya. Oke. Itu berapa lama? 9 tahun. Kurang lebih 9 tahun lah. Ya. Oke. Sepanjang karir dari Pak Ade itu mulai dari shipping line, terus beberapa startup, apakah itu jadi modal dari Pak Ade untuk memulai bisnis dari RC Pelago? Ide bisnisnya dari mana gitu? Ya, jadi sebetulnya bisnis shipping, bisnis tracking, dan bisnis logistik secara umum ya saya dapatkan ilmunya di Samudra itu. Kemudian di startup logistics tahun 2019 itu baru sebagian besar startup logistik berfokus di road logistics. Jadi waktu itu saya bergabung di salah satu startup Trukita, itu kita juga membangun startup logistics untuk first mile yang khusus trailer, kontainer gitu ya. Nah kemudian di sana sebetulnya saya udah punya ide untuk, karena keberhasilan waktu itu merasa oh ternyata bisa nih digitalisasi untuk road. Nah kenapa kontainer ini kan terusannya ke lautnya ya. Nah laut waktu itu juga kan belum ada, tapi saya udah sempat sampaikan ide ini, cuman memang belum tereksekusi. Kemudian berganti ke startup berikutnya juga sama, membangun road yang waktu itu belum didalami ya di sisi first mile itu atau containerized dan trailer trucknya. Nah di sana tereksekusi juga, saya bilang kita kayaknya bisa nih mengeksekusi bisnis lanjutannya, tidak hanya dari pabrik ke pelabuhan atau pelabuhan ke pabrik aja. Kenapa kita nggak teruskan, kan Indonesia juga negara kepulauan nih, pasti pengiriman lewat laut itu sangat dominan. Nah di sana terjadi sebetulnya shipment tersebut atau bisnis tersebut ya, service itu. Tapi saya pikir karena memang pada saat itu roadmap-nya memang lebih fokus ke road, saya pikir kayaknya saya perlu mencoba nih untuk fokus di startup bidang laut tapi khusus domestik di Indonesia, karena saya ngelihat bahwa ya Indonesia sendiri kan punya pasar domestik yang sangat besar karena memang didukung secara geografis dan ya secara digital sebetulnya saat ini juga waktu yang sepertinya cocok karena shipping line domestik juga terutama yang major ya, yang besar itu sudah mengembangkan digitalisasi. Nah, jadi dari situ saya berpikir bahwa ini kayaknya waktu yang tepat dengan ide yang ingin saya kembangkan, tapi belum dapat area nih di tempat sebelumnya. Gitu. Oke, ide besarnya karena memang belum ada pemainnya gitu Pak ya? Ide besar, tidak cuma itu sih sebetulnya, ide besarnya adalah apakah road yang selama ini cukup bisa didigitalisasi, bisa juga di ocean gitu, di domestik terutama ya. Itu sebetulnya yang saya juga ngelihat siapa ya sebelumnya yang pernah melakukan untuk domestik. Kalau untuk global sih kayaknya banyak ya, tapi untuk market domestik itu saya juga cari siapa, tapi rasanya kami sekarang ini mungkin bisa dikatakan sebagai pioneer nih untuk jadi yang yang pertama mendigitalisasi proses pengiriman laut domestik. Oke, secara bisnis model, bisnis prosesnya apakah sama dengan startup Bapak sebelumnya gitu? Secara bisnis model sih sebetulnya sedikit perbedaan karena areanya ya. Kalau di startup sebelumnya kan di area darat ya, jadi ya pengirimannya hampir semuanya menggunakan berbagai jenis truk gitu. Tidak hanya trailer tapi
truk-truk yang kecil juga. Nah, kalau di sini model bisnisnya adalah pengiriman kontainer melalui kapal kontainer di domestik. Model bisnis itu yang kita kembangkan dan kita coba untuk digitize gitu. Oke, artinya tidak hanya port to port ya nantinya atau gimana? Saat ini sih memang kami baru, karena ini juga kita baru memulai ide ini, jadi saya nggak mau terlalu panjang dulu areanya, jadi kita pengen fokus dulu possibility, kita pengen cek apakah produk ini juga fit dengan market yang ada di Indonesia, kemudian secara teknologi juga yang kita kembangkan itu bisa diterima juga nggak sama market yang kita sasar gitu, jadi kita saat ini masih fokus di port to port. Walaupun nanti ada permintaan door to door, itu ada kemungkinan untuk Betul, karena sebetulnya ya itu itu biasanya ya pasti kelanjutannya akan ke sana. Cuman ya kami lagi mencoba fokus untuk area yang paling pendek dulu nih, ngelihat juga respon dari pasar sih. Secara sederhananya dengan startup tracking lah ya, itu sama lah, maksudnya ini spesialisasi untuk marketplace untuk pelayaran gitu ya. Sebetulnya yang kita usung adalah konsep agregasi ya. Kita saat ini mungkin nggak bisa dikatakan persis sama karena memang area kayak rutenya gitu kan cukup spesifik ya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh bisnis di laut gitu. Jadi menurut saya perbedaannya adalah yang kita kembangkan ini ya spesifik, tujuannya nggak bisa kemana-mana kan. Kalau darat kan, saya pengen kirim dari A ke mana aja gitu, pasti bisa kan. Kalau di laut kan pasti pelabuhannya Jakarta kurang lebih pasti Tanjung Priuk, kemudian Makassar ya pasti situ, nggak bisa tiba-tiba kita pengen kirim ke area yang tidak ada pelabuhannya gitu. Nah, itu sih secara fokus rute itu memang given ya, kita juga tidak mengubah apapun, tidak menciptakan rute baru juga nggak, jadi ya kurang lebih Archipelago di situ sih posisinya. Kapan persisnya Archipelago nih untuk sudah beroperasi Pak, dan capaian sampai hari ini? Ya, jadi ideation-nya ini kita mulai dari akhir tahun lalu lah, akhir 2023. Jadi konsep bahwa bisnis laut ini sepertinya punya potensi yang bisa dikembangkan secara digital. Kita mulai diskusi bersama tim dan rekan-rekan founders di akhir tahun lalu. Nah, baru kita setelah membuat MVP dan mengeksekusi activity-nya itu baru sekitar awal Januari 2024. Nah, sejauh ini yang kita merasa bahwa syukur alhamdulillah penerimaan dari pasar atas konsep yang kita coba tawarkan ini cukup baik ya. Kita catat bahwa sekitar 30% pertumbuhan permintaan pengiriman itu setiap minggu sekarang nih kita bisa dapatkan. Dan per bulan kita bisa proses sekitar 200 permintaan dari kurang lebih hampir 100-an customer kami yang masuk ke platform maupun ke Archipelago secara umum. Jadi kita saat ini bisa memproses permintaan untuk pengiriman itu sekitar itulah ke hampir seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya pelabuhan-pelabuan utama kayak misalnya Makassar, Medan, tapi termasuk juga kayak misalnya Ternate atau Manokwari. Ya, seperti itu sih. Kita udah kita udah juga memfasilitasi untuk servis-servis ke pelabuhan-pelabuhan yang memang mungkin bisa dikategorikan non-main port lah ya di Indonesia. Sejauh ini secara volume permintaannya itu lebih banyak mana, ke timur Indonesia, barat Indonesia? Masih belum bisa kita kategorikan mana yang dominan ya, karena memang kita juga tidak mengkhususkan dan tidak mengarahkan bahwa yang kita serve adalah area tengah saja, misalnya Kalimantan dan Sulawesi aja, tapi semua gitu. Kemarin Pak ada ND nggak, Pak bisa ke Waingapu nggak, Pak bisa cukup lumayan lah yang memang kami juga tidak membatasi rute itu, malah kami pengen ingin dengan skema agregasi ini, kami kan juga punya keleluasan untuk bekerja sama dengan semua shipping line gitu. Jadi misalnya shipping line A tidak ada rute yang tadi, misalnya, tapi kan shipping line B bisa kita approach untuk kita bisa kasih informasi mengenai jadwal, space, dan harga ke si calon customer. Jadi kita lebih tujuannya adalah bisa mengantarkan pengiriman ini ke seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia sih. Sampai hari ini untuk mitra shipping line-nya siapa saja Pak?
Mitra sebetulnya kita juga tidak membatasi, tapi sejauh ini yang sudah kita ada transaksi dengan ini kebanyakan masih major shipping line. Kenapa? Major shipping line seperti Samudra, Temas, Tanto, Spill, karena memang kadang itu juga datang dari permintaan customer. Pak, saya pengennya spesifik liner ini. Tapi kalau misalnya ada rute-rute yang misalnya hanya satu pelayaran yang ke sana, ya itu juga kita kita lakukan. Jadi saat ini yang sudah bertransaksi selain 5 itu, kita juga saat ini ingin memperluas dengan shipping line yang misalnya dia specific routes kayak Bangka Jaya Line, Jakarta Bangka saja, atau rute-rute lain lagi kayak ke Indonesia Tengah gitu, misalnya Samas atau yang lain gitu. Ini kita juga ingin memperkenalkan kepada partner kami di shipping line bahwa kita punya platform untuk membantu juga memperkenalkan shipping line yang mungkin kebanyakan customer biasanya hanya tahunya yang big 5 major liner itu ya. Menurut kami sih major liner di situ. Tapi ya itu saat ini mungkin sudah sekitar 8 ya yang sudah kita lakukan transaksi ya dengan liners. Itu dari sisi shipping line, Pak. Kalau dari sisi cargo owner, Pak, atau pemilik barang itu umumnya sebelum ada mungkin Archipelago ya, ketika dia mungkin masih menggunakan manual, itu problemnya apa saja, Pak, biasanya yang dialami mereka? Nah, saya rasa problem akan sangat banyak ya. Cuman Archipelago ini kami mengkhususkan untuk coba memberikan solusi kepada target market kami juga saat ini masih cukup spesifik ya. Jadi bukan pemain reguler yang punya volume ratusan atau volume lebih banyak dari itu, tapi pemain-pemain yang memang dia satu baru ingin menjelajahi bisnis domestik, atau yang kedua yang tidak terbiasa, tapi misalnya mereka biasanya ekspor import gitu, tapi begitu masuk domestik kan lain juga caranya. Nah, di target market itu yang kami coba garap gitu ya, yang kita coba mau tangkap. Nah, yang terjadi biasanya adalah yang pertama kesulitannya atau secara manual mereka harus telepon ke para sales di masing-masing pelayaran yang biasanya juga meskipun ada juga yang cukup berbeda gitu ya. Biasanya setiap rute ada spesifik salesnya. Jadi kalau kemarin nanya rute A ke B, salesnya ibu A gitu. Tapi besok mau C ke D, nanti ke bapak yang lain atau ke ibu yang lain gitu. Satu, itu cukup memakan waktu dan menurut saya salah satu juga yang membuat opportunity-nya lost dari si target market kami tadi, ya kita sebutnya SMB forwarder atau non-regular forwarder untuk pekerjaan domestik, itu karena tidak begitu cepat untuk merespon permintaan dari customer-nya. Nah, jadi kami solusi hadir untuk selain juga bisa memberikan informasi yang lebih cepat, juga kita bisa memprovide agregasi dari sisi jadwal. Jadi cukup buka archipelago.com, itu nanti akan tersedia beberapa jadwal dari multiple shipping line domestik. Lebih ke kebutuhan kepastian ya, Pak. Betul. Di situ juga karena kami juga sudah sudah berada di bisnis ini lumayan lah ya, lumayan lama. Jadi ya kita juga sudah punya network dengan beberapa shipping line dan kita terus jalin relationship itu sehingga kita bisa berikan solusi itu sih untuk si target market terkhusus yang tadi disampaikan itu. Dan dari cargo owner punya akses untuk bisa men-tracking, tracing dari posisi. Kita juga selain menyediakan layanan melihat jadwal atau agregat jadwal, di sana juga bisa booking. Jadi bookingnya tetap lewat kami, kalau tidak diarahkan langsung ke player juga. Jadi booking tetap lewat kami berikan penawaran harga, kami berikan juga konfirmasi ketersediaan space. Kadang misalnya jadwalnya ada, tapi space-nya sudah penuh, karena kan kapal kontainer kan limited space ya. Nah, selain itu juga kami menyediakan juga jasa untuk pengurusan container handling. Cukup unik di domestik ini bahwa proses pemilihan kontainer, kemudian proses pembuatan gate pass untuk kontainer bisa masuk pelabuhan itu masih harus dilakukan di lapangan. Artinya harus ada person yang melakukan itu di lapangan. Nah, selain itu secara teknologi juga kita menyiapkan fitur-fitur untuk track. Jadi mulai dari kontainer di pick up dari depo sampai masuk pelabuhan, on sale, sampai tiba di pelabuhan tujuan. Karena servis sejauh ini masih port to port tuh. Nah, kita siapkan itu. Kemudian dokumen-dokumen tadi yang kita proses secara in person, itu kita upload juga di sistem. Jadi mulai dari quotation-nya, BL-nya, shipping instruction-nya, dokumen receiving card dan lain-lain, kita semua upload ke sana dan bisa di-track.
Oke. Artinya secara bisnis proses apakah udah bisa paperless Pak atau masih hybrid atau gimana? Oh, tentu hybrid ya, tapi kita ya itu tadi ini juga didukung dengan memang situasi pelayaran yang juga sama sudah hybrid. Tidak semuanya harus di print, harus ini harus itu, semua kan nih PDF ya, shipping instruction-nya masukin Excel, nanti diproses juga, keluar juga BL-nya PDF dan lain-lain. Tapi seperti ada proses-proses cetak get pass atau umumnya disebutnya receiving card, itu tetap orang tuh harus datang, masih ada ya, meskipun ada beberapa pelayaran yang sudah bisa juga, Pak tinggal kirim juga aja misalnya dokumen PDF-nya, tapi masih belum merata. Jadi itu masih cukup itu masih sangat dibutuhkan dan cukup krusial. Karena proses-proses itu kalau get pass yang nggak ada, kontainer nggak bisa masuk. Nah, kita menyediakan tidak hanya bahwa semuanya based on digital, tapi hal-hal yang kita lihat bahwa itu sangat krusial dan itu juga cukup memakan biaya. Nah, kita hadirkan pelayanan-pelayanan itu juga. Baik, jadi proses bisnis mana saja yang mungkin masih belum bisa didigitalisasikan, Pak? Salah satunya itu pemilihan kontainer. Misalnya customer kami kebetulan mau mengirimkan bahan makanan atau FMCG produk dan lain sebagainya. Nah, Pak, kami requestnya food grade container. Nah, itu nggak bisa, Pak. Saat ini tetap harus ada orang yang survei memastikan bahwa kontainer ini memang satu food grade. Tidak hanya itu, dicek juga. Nah, kami melakukan proses checking inner container, outer container gitu. Selain food grade, misalnya tentu nggak boleh bolong, nggak boleh bau, atau nggak boleh dentednya terlalu, ya kayak gitu-gitu, itu masih belum bisa digitalisasi. Kemudian proses tadi pembuatan dokumen receiving card lah salah satunya. Kalau untuk BL sekarang rasanya sudah bisa kita input shipping instruction secara melalui Excel atau produk yang dikembangkan di shipping line itu sendiri. Kami pun mengembangkan itu, jadi untuk membuat shipping instruction misalnya tinggal masuk di template-nya Archipelago, nanti ya jadi BL-nya. Jadi yang bisnis proses yang masih manual itu sejauh ini masih makan cost ya, Pak? Nah, makan cost secara secara aktual di lapangan. Nah, tapi di sini juga kita menghadirkan pilihan. Jadi kadang misalnya memang yang belum pernah sama sekali atau tidak familiar melakukan itu cost di lapangannya kita coba survei sekian. Nah, kami juga menawarkan bahwa ada optional untuk jasa tersebut, misalnya pengiriman pemilihan kontainer sampai pembuatan dokumen. Nah, kita lakukan pemberian harganya itu ya di bawah harga yang berlaku di pasar lah, sehingga saya rasa itu salah satu part kita juga untuk mereduksi cost ya yang terjadi karena masih secara manual. Kalau dari sisi payment, solusi yang dihadirkan apa? Nah, sebetulnya produk Archipelago masih secara umum melakukan pembayaran sebelum bill rilis seperti biasa. Seperti pada umumnya kita direct melakukan transaksi ke pelayanan. Nah, namun kami bekerja sama juga dengan partner kami yang bisa menyediakan layanan pembayaran cepat. Tapi itu bukan part of bisnisnya Archipelago secara langsung saat ini. Jadi kebetulan kita bermitra dengan startup rekan kami juga. Nah, itu bisa. Nah, memang ada pilihan untuk TOP antara 7 hari sampai 14 hari, tapi di sana ada fee yang harus ditanggung oleh si customer jika memilih layanan tersebut. Jadi kalau misalnya tanpa layanan itu masih cash in advance lah. Jadi untuk mempermudah dari sisi pembayaran ini, dari Archipelago menggandeng fintech ya. Fintech ya. Menggandeng fintech yang memang dia khusus untuk menghandle area logistics customer-nya. Jadi ya kami perkenalkan solusi ini juga, kayaknya kita bisa embed nih, atau kita bisa kerjasamakan bahwa nanti Archipelago sebetulnya yang operate Archipelago, tapi itu sekali lagi itu masih bukan bagian dari bisnis yang sedang kita bangun sekarang. Cuman ketika memang terjadi kendala cash flow di si customer yang umumnya kan karena memang harus bayar di depan ya, itu kalau misalnya volumenya 1 sih mungkin oke lah. Ketika volumenya 10, 20, 30 ya mungkin baru tuh berasa banyak juga nih yang harus kita bayar di depan gitu. Nah, itu kita berikan juga alternatif layanan tersebut, meskipun itu kita menggandeng salah satu partner fintech kita juga. Ini yang dimaksud untuk mempercepat pembayaran ini dari Archipelago ke shipping line atau dari customer ke Archipelago? Jadi jadi sebetulnya kita dalam tanda kutip menalangi dulu melalui si partner kami itu. Jadi biasanya Pak, bilnya udah keluar,
atau belum, misalnya customer tanya gitu. Sudah, oke Pak, bisa dirilis bialnya. Ketika dia misalnya memang di awal memilih layanan pembayaran cepat, itu kita bisa rilis karena memang kami sudah bayarkan melalui partner kami. Meskipun nanti baru ditagihannya ada fee ya atas pembayaran cepat ini gitu. Oke. Normalnya biasanya ketika manual itu terminnya berapa lama? Nggak ada termin, Pak. Oh. Jadi kontainer boleh berlayar sampai tujuan, tapi tidak boleh dikeluarkan dari pelabuhan. Umumnya ya, kecuali memang sudah punya kontrak. Tentu dengan volume yang nggak sedikit ya kontrak itu ya. Tapi kalau pemain-pemain yang tadi non-regular itu pengalaman saya juga ya, meskipun bisa juga dibilang tidak reguler, tapi belum juga tuh dapat fasilitas itu, karena saya rasa banyak pertimbangan yang dijadikan suatu pelayaran sebelum memberikan TOP itu. Oke, berarti paling lama berapa lama dari pengalaman? Kalau dari siapa yang dari pelayarannya atau dari? Kalau saya sih belum pernah dapat, Pak. Selama menjalankan bisnis ini, karena mungkin masih dirasa volumenya belum memenuhi standar untuk mendapatkan fasilitas itu ya. Jadi belum ada pengalaman bisa berapa lama, kan umumnya kan bisnis logistik ini 30 hari. Iya, 30 hari. Umumnya ya. Cuman memang si pelayaran pada umumnya tidak hanya domestik. Setahu saya juga untuk ekspor juga biasanya dia cash before bill release kan. Oke. Dan siapa sebenarnya yang punya masalah di sesi cash flow biasanya, Pak? Cash flow tentu si customer ya. Baik itu cargo owner maupun si forwarder gitu ya. Karena ya itu tadi. Karena biasanya kan ya di bisnis logistik sangat common memang pembayarannya selalu ada tempo. Tapi sementara di depannya tempo, tapi di tengah-tengah ini kita bayarnya harus tidak tempo kan, itu bisa jadi terganggu. Makanya saat ini kita juga coba berikan solusi itu, meskipun masih kami menggandeng partner, tapi kita mau lihat apakah ternyata hipotesa kami ini memang ternyata dibutuhkan untuk pemain-pemain sesuai target market kita atau seperti apa gitu. Jadi ya bayar langsung silahkan, ya bayar dengan skema fasilitas pembayaran cepat juga kita sediakan alternatif itu sih. Oke, baik. Kalau dari sisi asuransi, apakah sudah tersedia, Pak? Nah, asuransi sama ya, sifatnya adalah optional. Jadi beberapa shipment yang sudah berjalan dengan kami itu misalnya, Pak, karena ini barangnya adalah cukup berharga, jadi saya minta tolong dicarikan asuransinya ya lewat Archipelago. Itu sebetulnya kami bisa carikan, tapi sama di platform juga kita belum ada pilihan itu, opsi itu, tapi kita bisa lakukan itu karena memang itu kan request dari customer ya. Kita juga provide hal itu, cuma memang secara produk di platform kami itu belum di-build, tapi mungkin dalam 1 tahun ke depan kita akan ini ya, karena ya pasti kargo-kargo kontainer kan jumlahnya besar, nilainya juga mahal, jadi rasanya asuransi akan sangat dibutuhkan sih ke depannya. Oke, biasanya kalau untuk pengiriman laut itu resiko apa, Pak? Resiko kehilangan, rusak? Apa Pak biasanya untuk asuransi itu meng-cover? Kalau kehilangan ya mungkin ada juga ya, cuman secara pengalaman saya belum pernah dapat tuh. Bisa kerusakan ya, karena di laut ya. Betul. Ketika cuaca, kemudian misalnya ke Indonesia Timur yang perjalanannya memang hampir sekitar 3 minggu atau 2 minggu, bahkan ada yang misalnya karena situasi tertentu bisa sebulan gitu. Biasanya ya itu susunan pertama mungkin karena susunan di dalam kontainer yang tidak handlingnya kurang itu. Secara handling pada saat proses muat misalnya itu dengan seiring perjalanan di laut yang kondisinya tidak menentu itu, akhirnya terjadi kerusakan. Itu sih biasanya ya yang bisa di asuransi. Kalau hilang sih ya mungkin juga tergantung ya kita mengambil asuransinya ini dengan resiko yang mana. Tapi sepanjang pengalaman saya sih alhamdulillah ya belum pernah merasakan kehilangan di atas kontainer, di atas pengiriman ini. Oke, tapi secara habit apakah untuk pengiriman laut itu hampir semuanya menggunakan asuransi kah? Karena kalau di tracking kan itu sangat sedikit ya, karena itu dianggap sebagai cost gitu. Iya, sebetulnya balik lagi tergantung juga kepada siapa pemilik barangnya. Sebetulnya kan
kalau dari aspek keamanan tentu itu wajib diasuransikan. Cuman kan sama, itu juga kan dianggap sebagai biaya juga. Cuman terkadang ada beberapa case, kalau misalnya tender nih, di tendernya itu sudah mensyaratkan bahwa include asuransi apa penawarannya, misalnya gitu ya, otomatis ya pasti termasuk. Tapi kalau yang pengirimannya one off gitu, yang sesekali, itu tergantung juga. Kalau misalnya dia valuable, pasti dia juga khawatir kan, Pak, ini saya harus mengasuransikan barang, cuman nggak tahu nih kemana nih kalau pengiriman laut gitu ya. Nah, kita juga provide itu sih meskipun di luar platform. Oke. Kalau terkait cost memang seberapa besar Pak cost untuk asuransi? Asuransi sepengalaman saya itu variatif ya, sekitar 0,15 dari nilai barang. Dari nilai barang sampai 0,25%. Gitu. Kecil sebenarnya. Sebetulnya gitu ya, cuma ya balik lagi ya itu kan tetap masuk ke dalam struktur biaya yang diperhitungkan. Karena dalam konteks ini saat ini juga seperti shipping lines gitu ya, mereka juga sudah menyediakan, itu pun optional. Kalau misalnya mau diasuransikan, bisa pilih misalnya opsi asuransi di website pelayaran gitu. Itu pun tidak mandatori. Jadi kalau misalnya tidak pilih ya risiko ditanggung sendiri gitu. Ya memang secara nilai sih in percentage harusnya kecil. Menurut saya sih balik lagi kepada pemilik ini merasa bahwa barangnya ini sangat berharga dan beresiko atau tidak sih. Meskipun saya nggak tahu ya secara aturan apakah sudah diberlakukan secara mandatori harus diasuransikan atau enggak. Tapi dalam kenyataannya kan tidak semua juga. Jadi benar-benar optional lah, betul-betul tergantung kebutuhan si cargo owner. Oke, baik. Oke, beralih mungkin terkait isu logistik. Tren mungkin 10 tahun terakhir itu kan kalau bicara soal pelayaran itu kan dari pemerintah sudah menggalakkan program tol laut gitu Pak. Itu dari sisi prospek bisnis dari sisi pelaku apa juga bagian dari apa yang dilirik Pak? Sejujurnya saat ini kami belum tap in ke ke tol laut itu ya, karena ya tadi kami masih sangat muda, kami masih mencoba untuk menemukan market fit. Jadi kita masih mencoba untuk area-area yang sebetulnya dikerjakan sejauh ini secara reguler dan manual. Yang mau kita ubahkan dari aspek manual kita coba ke digital itu dulu. Mungkin ya kedepannya juga tidak menutup kemungkinan selain tol laut juga sebetulnya saya juga sudah punya ide kayak misalnya ini kereta pun sebetulnya kan serupa, cuma dia kan via rail aja, tapi kan konsepnya station to station atau port to port juga. Nah kami juga ingin mengeksplor ke area sana juga. Tapi khusus tol laut sih sebetulnya saat ini kami belum mengeksplor ke arah sana ya. Untuk fokus kita di tahun ini. Tapi secara opportunity apakah ada? Tentu ya, karena misalnya itu juga kan pengiriman ke area-area yang yang tidak tercover kan, yang tidak tercover di pengiriman reguler gitu. Kemudian ya menggunakan kalau tidak salah kan kapal pelni ya yang bisa ke area-area itu. Itu sih ya kita memang masih belum fokus ke area situ. Nanti mungkin bisa insya Allah juga kita akan tap in ke sana juga ke kereta itu tadi atau yang lain yang memang bisa dikembangkan di archipelago. Oke, baik. Dari paparan tadi Pak mungkin kasih beberapa poin dari fitur-fitur unggulan dari archipelago apa Pak yang bisa disampaikan? Ya, yang kita tonjolkan sih dalam digitalisasi produk kita, yang pertama adalah agregasi jadwal yang juga bisa lebih jauh dieksplor. Tidak hanya menyediakan jadwal, tapi juga bisa memberikan jasa-jasa seperti yang utama adalah bisa booking di situ melalui Archipelago directly, mudah, simple, user friendly juga karena kami kembangkan selain bentuk website, kita juga kembangkan dalam bentuk mobile, jadi bisa diakses kapanpun, dimanapun gitu ya, sepanjang ada internet dan sekarang rasanya cukup familiar. Yang kedua, kita cutting time atas akses yang tadi, yang kadang orang yang tidak terbiasa itu mendapatkan respons atas harga pengiriman itu sulit. Jadi yang biasanya mungkin ada sih yang sampai ekstrim, sampai beberapa hari kita bisa provide itu dalam beberapa menit. Jadi kami juga siapkan tim yang juga akan
mengimbangi kecepatan permintaan dari customer melalui platform kita untuk kita juga respons di situ. Dari sisi agregasi jadwal tentu kita memang membuild itu, kita akan menampilkan banyak jadwal dari beberapa shipping line di platform kami, bisa booking, juga bisa mendapatkan penawaran yang lebih cepat. Baik, oke. Terakhir mungkin Pak Ade, dari ini masuk ke tahun kedua ya? Atau tahun pertama? Tahun pertama ya? Secara eksekusi mungkin ini baru tahun pertama ya. Untuk rencana bisnis dan targetnya apa untuk di tahun ini? Ya, dua target utama ya. Tentu yang pertama dari sisi teknologi, ya kita ingin memberikan bahwa ini bisa digunakan oleh siapapun. Nah, kemudian dari sisi bisnis, ya tentu kita juga ingin meluaskan jangkauan kita ya, karena ini kita masih baru. Kita juga ingin memperkenalkan Archipelago ke target yang lebih luas melalui program promosi atau edukasi, atau salah satunya ya podcast ini yang juga mungkin Transgo juga punya banyak masa atau punya banyak pihak-pihak yang bisa kami jangkau. Kemudian tentu dari sisi dari sisi pemenuhan supplier, kayak misalnya dari sisi supplier-playeran kami pengen bisa menjangkau semua, termasuk yang tadi misalnya diusulkan juga terkait tol laut dan lain sebagainya. Kemudian kita juga selain itu kita pengen mendapatkan jangkauan yang lebih luas terhadap siapa aja sih agent-agent di seluruh pelabuhan di Indonesia. Karena kan saat ini kan fokusnya masih port to port. Nah, saat ini kami pengen juga menyediakan akses bahwa, saya pengen kirim misalnya ke Manokwari, tapi nggak tahu di sananya sama siapa. Nah, kami pengen menyediakan akses data tersebut. Jadi nanti bisa direct customer kami untuk menghubungi pihak-pihak yang sudah kita verifikasi di daerah-daerah, di pelabuhan-pelabuhan kecil juga gitu, supaya memang ya itu membantu juga untuk si forwarder ini memiliki kemampuan jangkauan yang lebih luas untuk mengembangkan bisnisnya juga sih. Dalam waktu 1 tahun ke depan itu sih fokus yang akan kita kembangkan. Oke, baik. Paling terakhir mungkin Pak, ya. Mungkin masukan dari Archipelago untuk pemerintah yang juga mungkin kan punya fokus di sisi maritim Pak, apa Pak? Ya, saya rasa sih ya dukungan terhadap digitalisasi ini ya, dukungan terhadap digitalisasi, misalnya apakah possible tadi tol laut juga disandingkan atau digandengkan dengan Archipelago. Saya rasa itu salah satu yang juga bisa bisa memberikan jangkauan yang lebih luas lagi. Kan bisa jadi terkait tol laut ini juga nggak banyak yang atau masih ada pihak-pihak yang belum mengetahui gitu. Ya, dukungan pemerintah tentu perlu sih, dan yang pasti bahwa kita diberi ruang juga untuk bisa berkolaborasi, tidak hanya urusan laut ini, tapi dengan startup-startup yang tadi, yang logistics yang memang fokusnya di darat, kita connect dengan kami yang sekarang fokus di laut juga mungkin dengan beberapa pihak di pelabuhan dan lain-lain. Baik, oke, terima kasih Pak Ade, sukses untuk Archipelago. Terima kasih.